warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat Bapak Kepala Sekolah dan yang mewakilinya. Salam hormat untuk guru-guru SMP Negeri 3 Konawe Selatan. Terima kasih. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya di siang hari ini untuk guru-guru hebat SMP Negeri 3 Konawe Selatan. Ya, mungkin ini jam-jam kritis untuk kita mengantuk. Ya, mungkin kita ice breaking sedikit dulu ya. Apabila mana saya mengucapkan SMP Negeri 3 Konawe Selatan, kita sama-sama bilang luar biasa. Oke, seperti itu ya. SMP Negeri 3 Konawe Selatan, Luar biasa. ya, sekali lagi. SMP Negeri 3 Konawe Selatan, Luar biasa. ya, baik, terima kasih, semangat sekali ya. Oke. Baik Bapak Ibu, saya Muhammad Aras SPD. Saya adalah CGP Angkatan ke-9 SMP Negeri 3 Konawe Selatan. Hari ini saya akan memaparkan tentang penjabaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, baik, mendengar dari kata budaya positif, mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi tentang budaya positif. Apakah di antara Bapak Ibu bisa menyebutkan apa saja itu tentang budaya positif yang Bapak Ibu tahu selama ini? Datang tepat waktu. Ya, bagus sekali Ibu. Datang tepat waktu. Ada yang lain mungkin selain datang tepat waktu? Saling menghargai. Saling menghargai. Terima kasih Bu Paj. Terima kasih ya. Oke. Jawabannya semua itu bagus dan luar biasa. Oke. Sekali lagi budaya positif ini sangat penting kita tanamkan di sekolah kita ini, ya, guna menciptakan anak-anak yang berbudaya positif sesuai dengan profil belajar Pancasila, atau yang diharapkan siswa-siswa kita ini memiliki kebinekaan yang mana sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu anak-anak hebat yang mampu memerdekakan dirinya sendiri. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menerapkan budaya positif. Ya, baik. Kemudian yang akan saya paparkan hari ini mengenai konsep-konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, dan yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Baik, sekarang kita menuju di bagian pertama, perubahan paradigma belajar. Di perubahan paradigma belajar ini adalah pembelajaran yang mana dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin sebelum lanjut saya mau tanya dulu, Bapak Ibu selama ini menerapkan pembelajaran berpihak pada murid atau pembelajaran yang berpusat kepada guru? Berpihak pada murid. Ya, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Berarti sekarang Bapak Ibu sudah mulai melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yang mana
pembelajaran berdiferensiasi ini kita ikuti minat dan bakatnya murid, bukan hanya satu arah saja. Mungkin selama ini Bapak Ibu masih ada yang menggunakan sistem pembelajaran satu arah, dalam artian guru saja di situ. Dalam artian guru dia di sini sebagai menggunakan metode ceramah, dia tidak pernah melihat di mana sisinya murid ini yang harus kita kembangkan. Jadi sekarang ini kita kembangkan itu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang mana kita mengikuti minat dan bakatnya siswa, kemudian kita tajamkan lagi di situ. Ya, mungkin seperti itu. Di pembelajaran dengan paradigma baru ini ada 6 konsep, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini Bapak Ibu, kita harus tanamkan kepada siswa yang namanya itu keimanan dan ketakwaan. Dan di mana kalau siswa sudah ada keimanan dan ketakwaan di dalam dirinya, otomatis segala sesuatu yang akan dia perbuat akan lebih dikontrol lagi, karena diikat dengan norma-norma keimanan dan ketakwaan tersebut. Kemudian yang kedua, siswa itu harus memiliki kebinekaan global. Dalam artian ini berhubungan tentang sosial budaya kita, yang mana budaya kita ini di Indonesia surut pasang datang dari budaya luar, yang mana kalau kita tidak tanamkan kebudayaan khas dari bangsa Indonesia kepada anak-anak kita, otomatis budaya kita sudah mulai luntur dimakan zaman. Ya, jadi kita harus tanamkan kepada siswa tentang kebinekaan global. Kemudian gotong royong. Gotong royong ini kita tanamkan kepada siswa dalam artian berkolaborasi. Kolaborasi yaitu kerjasama. Jangan kita biasakan siswa itu untuk individualisme. Kita biasakan mereka untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama. Dan berikutnya kreatif. Kita ciptakan siswa-siswa kita itu yang kreatif, yang mereka mampu membuat desain-desain baru untuk dirinya sendiri, kreativitasnya tanpa harus menciplak dari karya-karya orang lain. Dan berikutnya bernalar kritis. Kita harus melatih siswa kita untuk berpikiran kritis. Dalam artian apa-apa yang dia dapatkan dia olah dulu, jangan dimakan mentah-mentah. Dia olah dulu, ini bagus tidak. Dan berikutnya mandiri. Kita tanamkan kepada siswa kemandiriannya. Dalam artian jangan biasakan itu siswa tergantung kepada orang lain. Kita buat dia mandiri, ya. Kemudian kita menuju di miskonsepsi tentang teori kontrol. Di teori kontrol ini, ya, banyak sekali ilusi-ilusi guru, ya, yang sering kita anggap itu sudah bagus, ternyata itu salah, ya. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid, itu tidak benar, ya. Murid itu tidak bisa dikontrol. Jadi kita hanya cukup memberikan mereka pemahaman. Adapun kontrolan, mereka harus mengontrol dirinya sendiri. Kita guru tidak berhak untuk mengontrol murid. Bisa jadi kita kontrol hari ini, lepas dari penglihatan kita, dia sudah berlaku lain lagi. Jadi kita tanamkan dari dalam dirinya saya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, jadi di sini kalau kita sudah kasih penguatan positif, kita mungkin guru merasa sudah cukup ini, saya sudah ajar dia dalam penguatan positif, ternyata itu salah, ya, itu tidak cukup, ya. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, jadi selama ini kalau kita sudah kritik itu siswa, kamu ini begini, kita merasa itu dia akan berubah, ternyata salah. Ya, itu kalau bukan dari dirinya sendiri, dia tidak akan pernah bisa berubah.
Ya, mau sebesar apapun kritikannya kita, kalau bukan dari intrinsik siswa, itu dia tidak akan pernah bisa berubah. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu pernah beranggapan, oh saya ini kan guru, saya orang dewasa, saya berhak untuk mengontrol ini siswa. Kita berhak untuk paksa dia. Apa kemauannya kita harus tanamkan ke siswa. Itu tidak seperti itu ya. Jadi siswa juga memiliki kebebasan. Ya, bukan berarti bebas mau sembarangan saja, dalam artian kita biarkan dia bereksplorasi. Apa yang dia minati, dia bakati, kita usahakan, kita dukung dia. Ya, oke. Sekarang kita menuju di mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi di sini dia bilang realitas kebutuhan kita sama, tapi di teori kontrol tidak seperti itu. Realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Dalam artian setiap siswa atau setiap individu itu kebutuhannya itu berbeda-beda. Tidak hanya satu kebutuhan yang sama. Mungkin di sini dia butuh membaca, di sini mungkin dia butuhnya menulis, seperti itu. Intinya manusia kebutuhannya itu berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Menurut kita ini yang kita lakukan benar, si B mungkin itu salah. Nah, jadi itu penglihatan itu atau gambaran itu tidak akan pernah sama di antara setiap individu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dalam artian di sini merujuk ke pendapat. Semua orang itu berbeda-beda pendapat. Jangan kita mau paksakan pendapatnya kita itu harus sama dengan orang lain. Ya, jadi tidak akan pernah bisa kita satu pendapat. Jadi pasti ada perbedaannya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dalam artian di sini orang berbuat sesuatu itu jangan langsung kita judge ini salah. Belum tentu. Pasti dia punya tujuan. Kita tanya dulu tujuan yang kamu lakukan ini apa tujuannya, ya. Nah, jadi setiap orang yang dia lakukan itu memiliki tujuan dan kita tidak berhak untuk menjudge ini salah. Kita cari tahu dulu, baru kita tentukan oh ini seperti ini larinya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Di sini setiap manusia itu pasti tidak nyaman kalau dikontrol terus sama seseorang. Jadi dengan cara apa? Kita harus mengontrol dirinya kita sendiri. Ya, orang itu tidak bisa dia terlalu mengontrol kita 1 kali 24 jam. Tapi kalau kita bisa mengontrol dirinya kita. Oh, mungkin ini barang yang tidak bagus saya lakukan. Jadi kita kontrol dirinya kita. Jadi bukan orang lain lagi. Jadi inilah yang dibutuhkan dalam motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi sama dengan yang tadi. Jadi kita tidak bisa kontrol orang lain. Yang melainkan yang bisa mengontrol diri kita yaitu kita sendiri. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Dalam artian di sini, apabila peserta didik kita salah, jangan langsung kita panggil, kamu ini salah. Dan kita sebagai guru itu pemenangnya, siswa yang kalah. Tidak seperti itu. Kalau di teori kontrol itu, model berpikirnya itu siswa itu menang dan menang. Dalam artian, kalau siswa pun sekalipun itu dia salah, ya kita harus panggil dia, kita tanya, dan kita berikan dia tanggung jawab atas kesalahannya itu. Dan dia di sini dia akan perbaiki dirinya, dan dia tidak merasa dia kalah, karena dia bisa bertanggung jawab. Karena kalau kita terlalu hantam dia punya psikologis itu siswa, dia akan menanamkan di dirinya bahwasanya saya ini adalah manusia yang gagal. Seperti itu ya.
Baik, kita menuju di berikutnya. Disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata-kata disiplina atau artinya belajar. Disiplin mengacu pada diri dan memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Contoh, saya kasih contoh di sini. Umpama kita berkendara, ya, di situ peraturannya, dia bilang begini, harus kita memakai helm. Itu kan merupakan tanggung jawab, dan ini bukan merupakan dari dalam dirinya, tapi melainkan suatu paksaan pada orang lain, ya. Dan di sini ada juga disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataukah hukuman. Jadi disiplin positif di sini, kalau peserta didik kita bersalah, tidak perlu kita kasihkan dia ancaman ataukah hukuman. Kita buat dia bertanggung jawab, itu sudah cukup, ya. Tanpa harus kita ancam dia atau bilang, kamu bersalah, nanti saya kasih kamu uang supaya kamu jangan lakukan itu lagi. Itu namanya kita kasih dia reward atau penghargaan. Itu tidak bagus juga, ya. Disiplin yang seperti itu. Jadi disiplin yang baik itu yaitu peserta didik itu kita buat dia untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi sebaiknya disiplin itu lebih baik kita tanamkan dalam dirinya siswa atau intrinsiknya, ya, dari dalam diri. Tidak bagus kita beri dia disiplin tapi kita ancam dulu, kita kasih hukuman dulu. Tidak seperti itu disiplin positif. Ya, baik, kita menuju di berikutnya di nilai-nilai kebajikan. Di nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Berarti ini berbicara mengenai masyarakat sekolah, ya, kalau organisasi. Jadi contoh nilai-nilai kebajikan itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian nilai kebajikan yang kedua itu yaitu PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, agama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang nilai kebajikan yang terakhir itu keterampilan hidup, yang mana itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Ya. Baik, kita menuju di kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini, ya, adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada belonging, ya, yaitu kasih sayang dan rasa ingin diterima. Jadi ini manusia dia butuh ini kasih sayang, ya, dan dia butuh juga itu diterima. Kemudian manusia juga itu memiliki kebutuhan manusia, dia butuh namanya power atau penguasaan. Dan yang ketiga fun atau kesenangan, yaitu dalam artian ya kita manusia butuh senang-senang juga. Jangan kita terlalu merendungi hidup. Ya kalau kita susah-susah terus itu kita tidak utuh menjadi manusia, ya. Kemudian yang keempat itu freedom. Freedom itu kebebasan. Dalam artian manusia itu butuh bebas. Tidak ada manusia yang mau diikat.
diikat, dibelenggu. Dia maunya manusia itu kita bebas berekspresi, ya. Kemudian yang terakhir itu survival atau bertahan hidup. Manusia ini butuh bertahan hidup. Seperti apa bertahan hidup? Itu kita makan dan minum, bernafas, psikologinya kita harus kuat, ya. Oke, jadi itu 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, kalau ini secara rincinya ya, kalau yang kasih sayang itu kebutuhan untuk diterima hubungan dan koneksi sosial yang baik dan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian kebutuhan bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, serta kebutuhan biologis. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan penguasaan atas kemampuan, kekuatan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki harga diri. Yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi sama yang saya jelaskan pertama tadi ya. Baik, sekarang kita menuju di motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia terdiri dari 2 konsep atau 2 komponen, yang ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Jadi kalau motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi yang seperti ini biasanya ini dia memang tidak melanggar, tetapi ini bukan dari dalam dirinya sendiri, tapi merupakan motivasi dari luar. Saya tidak mau lakukan ini, nanti saya kena hukuman. Saya tidak mau lakukan ini, saya tidak nyaman nanti. Itu karena bukan dari dorongan dirinya sendiri, tapi dorongan dari luar. Kemudian motivasi ekstrinsik yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi tidak bagus juga seperti ini ya. Dia lakukan sesuatu itu dia termotivasi karena mau dikasih imbalan sama orang, bukan dari dalam dirinya. Itu tidak bagus juga. Yang paling bagus ini yang terakhir yang saya akan bacakan, yaitu motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita hargai dulu dirinya kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Jadi bagusnya itu kita memiliki motivasi yang berasal dari dirinya kita sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Jadi jangan kita pakai motivasi ekstrinsik, itu kurang bagus ya. Baik, kita menuju di slide berikutnya. Nah, sekarang kita menuju di 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi saya paparkan dulu ini sebentar, kita ada game-game sedikit. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa bantu menjawab sebentar. Ya, saya jelaskan dulu ini 5 posisi kontrol. Jadi ternyata kita guru ini memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, ada tipikal guru penghukum. Yang kedua, ada tipikal guru yang membuat merasa bersalah. Dan yang ketiga, ada tipikal guru yang menjadi teman. Dia ajak itu siswanya seperti kayak teman. Dan yang keempat, tipikal guru dia sebagai monitor atau pemantau. Dan yang kelima, posisi manajer. Ya, di posisi kontrol guru ini ada 5. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini saya mau tanya dulu sejenak, posisi kontrol yang berada di mana ya Bapak Ibu ini selama ini? Di nomor 1, 2, 3, 4 atau 5? Nomor 1. Oh, Bu Wati di nomor 1 ya? Oh iya, di penghukum. Iya. Iya. Yang lain selain Bu Wati di posisi penghukum? Iya. Satu satu empat ya. Oh, Pak Ripaldi di penghukum juga. Kalau Bu Faj? Nomor 3. Oh, di nomor 3. Dia sebagai teman. Ya, baik ya.
Jadi tadi sudah 3 orang guru menyebutkan mereka larinya di posisi kontrol mana. Ada yang 2 orang di posisi penghukum. Jadi Bapak Ibu ya, ada yang di posisi penghukum dan ada yang di posisi sebagai teman. Jadi dari kelima posisi kontrol guru ini sebaiknya kita berada di posisi yang kelima, Bapak Ibu ya. Nah, mungkin saya bacakan dulu supaya kita lebih paham lagi. Kalau di guru penghukum ini, seorang yang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi kadang kita pukul mereka itu menggunakan hukuman fisik. Kalau hukuman verbal, kita marah-marahin mereka. Nah, sehingga ini dalam hatinya ini dia merasa teriris-iris, itu otomatis verbalnya itu rusak anak. Ya, dia merasa terganggu, dia merasa tidak percaya diri, itu sangat tidak bagus ya. Dan Bapak Ibu, tolong yang masih jadi guru penghukum ya dikurang-kurangi ya sedikit-sedikit, dan kita kalau bisa dihilangkan. Nah, mungkin pakai yang lain hukumannya atau bagaimana ya. Kemudian di pembuat merasa bersalah. Jadi tipikal guru ini yang sering membuat merasa bersalah siswa, dan biasanya menggunakan bahasa lembut. Nah, kerja biasanya itu tugas. Kalau kamu tidak kerja, saya dimarahin nanti kepala sekolah. Hukum murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi sebaiknya Bapak Ibu kita berada di posisi kontrol sebagai manajer. Kan? Sekarang kita menuju di game ringan dulu. Nah, baik Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi kan sudah tahu kan 5 posisi kontrol guru. Ada yang sebagai apa tadi? Penghukum. Ada sebagai apa? Pembuat merasa bersalah. Ada sebagai apa? Pemantau atau monitor. Ada sebagai teman dan ada sebagai manajer. Ada 5 posisi kontrol. Sekarang kita di game pertama. Pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira dia masuk posisi kontrol guru yang mana? Pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Yang lain? Penghukum. Penghukum. Yang lain? Membuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Ada yang penghukum dan ada yang pembuat merasa bersalah. Sekarang coba kita lihat jawabannya sama-sama. 1, 2, 3. Ya, betul sekali, di pembuat merasa bersalah. Nah, jadi pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu, yaitu pembuat merasa bersalah. Kemudian di pertanyaan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini berada di posisi kontrol mana? Membuat orang merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Yang lain? Ya, penghukum. Oh begitu. Oke, sekarang kita cek benar tidak jawabannya. Betul sekali. Dia berada di penghukum. Kemudian kita menuju di pertanyaan ketiga. Ayolah, lakukan demi Bapak. Ini dia berada di posisi kontrol mana? Teman. Sebagai teman. Ya. Yang lain? Teman. Sama. Betul tidak jawabannya? Coba kita cek. 1, 2, 3. Betul sekali. Nah, jadi kalau posisi guru sebagai teman itu dia seolah-olah akrab dengan muridnya ya. Jadi pembahasannya juga itu sama ya. Oke. Sekarang di berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Dia berada di mana kira-kira? Mengontrol. Ya, coba kita lihat jawabannya betul tidak? 1, 2, 3. Di pemantau itu ya, bukan di pengontrol. Pemantau. Nah, oke. Sekarang bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dia berada di posisi mana ya? Sebagai apa kira-kira? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Sekarang kita cek 1, 2, 3. Betul sekali Bu. Ya sudah lolos ini ya. Oke, di pertanyaan terakhir, kamu selalu yang paling terakhir.
Sebagai guru penghukum. Coba kita cek 1, 2, 3. Betul sekali. Aplaus dulu buat guru-guru hebat kita siang hari ini. Ya, oke. Baik, sekarang kita menuju di keyakinan kelas. Di keyakinan kelas di sini dia bilang, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Jadi saya jelaskan dulu secara ringkas ini, kenapa peraturan, kenapa bukan keyakinan, ya? Sorry ya, saya ulang, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Jadi begini, bedakan peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan, orang yang buat itu ya berdasarkan kesepakatan bersama, ya, dan harus kita patuhi. Tapi bukan dari dalam diri kita, bukan intrinsik kita. Sementara kalau keyakinan kelas itu berasal dari diri kita. Kita yakin sama Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini punya agama masing-masing kan? Berarti kalian yakin, berarti itu sudah tertanam dari intrinsik Bapak Ibu atau dalam diri Bapak Ibu. Makanya itu berbeda, meskipun kedengarannya sama, tetapi itu beda ya, peraturan dan keyakinan. Keyakinan berasal dari dalam diri seseorang. Ya baik, kita menuju di pembentukan keyakinan kelas. Di pembentukan keyakinan kelas ini ada ciri-cirinya. Yang pertama bersifat abstrak. Ya, jadi di sini dia tidak nampak ya. Yang kedua berupa pernyataan universal. Dalam artian pernyataannya itu dia meluas, dia tidak sempit. Memang singkat tapi meluas, universal ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Di sini Bapak Ibu, apabila membuat keyakinan kelas, jangan buat dengan kata-kata negatif. Contoh kata negatif, tidak boleh, jangan. Itu jangan hindari itu kata tidak dan jangan. Contoh, saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Jangan membuang sampah. Itu kalimat negatif. Ya, kalau kita mau pakai di keyakinan kelas, cukup di situ dengan kebersihan atau menjaga kebersihan, itu cukup ya. Menghindari kata-kata negatif, yaitu tidak dan jangan, itu dihindari ya Bapak Ibu. Kemudian dibuat dalam bentuk kata sehingga mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu tidak perlu panjang-panjang. Nanti anak-anak sambil jalan saya harus menjaga kebersihan kelas supaya jangan kotor, tersandung langsung hilang. Apa tadi ini saya lupa. Tidak seperti itu ya. Cukup kita di situ ada kata kebersihan atau menjaga kebersihan, itu sudah cukup. Jadi tidak usah panjang-panjang, itu ciri khasnya keyakinan kelas. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat keyakinan kelas, ini jangan sepihak, jangan hanya Bapak Ibu desain sendiri di rumah. Saya membuat keyakinan kelas, besok saya tempel. Itu Bapak Ibu sendiri yang punya keyakinan, bukan atas keyakinan bersama siswa. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau membuat keyakinan kelas itu, kita undang guru-guru yang kita atau kepala sekolah bersama dengan siswa. Kalau di kelas mungkin cukup guru dengan siswa saja bisa, dan ada beberapa guru juga mungkin bisa kita panggil sebagai saksi untuk keyakinan kelas, bisa seperti itu. Jadi jangan sepihak ya Bapak Ibu. Baik. Ini ada beberapa kata yang bisa kita ambil di keyakinan kelas. Contoh, di aturannya itu dia bilang selalu kembalikan buku ke tempatnya. Mungkin keyakinan kelasnya ini kita bisa rangkum dalam keyakinan kelas bertanggung jawab ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya kita kerucut lagi, jangan terlalu banyak. Berarti kalau dilarang mengganggu orang lain, menghargai. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Mungkin di situ berkomitmen atau disiplin bisa, ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan.
Berarti di sini kalau kita jadikan keyakinan, berarti keselamatan di situ ya Bapak Ibu ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Berarti keyakinan kelasnya bisa kesehatan saja ya. Dia kan merujuk dengan masalah kesehatan. Jadi di kesehatan saja atau menjaga kesehatan bisa, atau kesehatan saja sudah cukup. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Kan ada biasa anak-anak dia tidak ini, jadi kita bisa merujuk dia di situ bersabar, keyakinan kelasnya ya. Kemudian kesehatan, gunakan masker. Kalau di sekolah umpama kita atau di kelas anak-anak pakai masker, berarti itu dia di kesehatan bisa masuk juga di keselamatan. Kemudian yang terakhir, jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu jangan sampai dia jatuh kan. Jadi keyakinan kelasnya itu keselamatan ataukah keamanan. Baik Bapak Ibu. Kemudian sekarang kita menuju di segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, kalau ada siswanya yang salah di sekolah, jangan kita hakim sendiri, usahakan kita panggil dan kita menggunakan ini segitiga restitusi. Yang mana segitiga restitusi ini yang pertama itu yang Bapak Ibu harus lakukan itu kita stabilkan dulu identitasnya ya. Dengan cara kata-katanya ini setiap orang itu pasti penasaran. Jadi kita panggil dulu dia, tanya apa permasalahanmu, Bu, atau Pak saya sering bolos. Kita panggil dia, kita stabilkan dulu identitasnya dengan pertanyaan ini. Setiap orang pasti punya salah. Jangan langsung bilang kamu salah, saya akan hukum kamu hari ini. Tidak seperti itu ya, kita stabilkan dulu dia. Kemudian kalau kita sudah stabilkan identitasnya, kita validasi lagi kebutuhannya dengan cara apa? Contohnya pertanyaan di situ bisa kita gunakan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu lakukan itu. Ataukah bisa kita pakai, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jangan langsung kita serang itu anak, kita tawarkan dulu dia solusi ya. Jangan langsung kita marah-marahin tidak jelas ya. Setelah kita sudah validasi kebutuhannya, maka yang terakhir yang kita lakukan yaitu menanyakan keyakinannya dia. Dengan cara apa? Dengan nilai-nilai yang telah kita sepakati, yaitu tadi yang saya jelaskan mengenai kesepakatan kelas. Kita tanya itu anak, kamu kesalahanmu ini melanggar kesepakatan kelas yang di mana? Nanti anak itu dia akan tahu sendiri. Oh, saya ini melanggar yang ini sesuai dengan kesalahannya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, kalau anak-anak didik kita bersalah, jangan kita main hakim sendiri. Usahakan itu mereka mencari solusi atas kesalahannya sendiri. Jadi jangan kita terus yang mau tentukan ya. Dengan cara segitiga restitusi ini, saya yakin Bapak Ibu lebih mantap lagi dalam mendidik atau menghukum siswanya. Dalam artian bukan dengan hukuman-hukuman yang ini, tapi kita menggunakan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu saya akan putarkan dulu contoh dari segitiga restitusi tersebut. Jadi Bapak Ibu, ini adalah pengalaman saya waktu ada anak-anak yang bermasalah di sekolah. Saya menerapkan ini segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu bisa kita tonton sejenak dulu video dari saya ya. Putri yang selalu tidur di dalam kelas saat jam mata pelajaran.
Baik Bapak Ibu, kita sudah saksikan tadi video saya, mungkin agak bising karena speakernya mungkin ya, tentang penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, kalau peserta didik kita ada yang salah, bisa kita menggunakan segitiga restitusi. Dalam arti di sini kita carikan siswanya kita itu solusi bukan atas dari kita sendiri, dari guru bukan, tapi siswa itu dia cari solusinya sendiri. Kita tanya kesalahannya apa, dia melanggar keyakinan kelas di mana, dan dia tahu Pak, untuk menghindari kesalahannya itu dia akan cari jalan keluarnya sendiri. Jadi sekali lagi dia menggunakan intrinsiknya dia atau dari dalam dirinya siswa. Ya baik Bapak Ibu, yang terakhir ini penutup ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru ini memiliki standar kepribadian profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntun muridnya menjadi lebih baik dan bertanggung jawab. Ya, baik. Sekian Bapak Ibu. Ini penerapan budaya positif yang saya sudah paparkan kepada Bapak Ibu. Semoga kita semua bisa menciptakan murid-murid hebat dengan menggunakan budaya positif di sekolah kita, ya. Dan jangan lupa juga kita guru sebagai among, kita harus menyebarkan budaya positif tersebut, bukan hanya siswa tapi guru juga ya. Sekian dan terima kasih atas pemaparan saya sore hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, oke, terima kasih. Saya guru SMP 3 Konawe Selatan atas nama Istrawati, yang merupakan rekan dari CGP Muhammad Aras SPD. Di sini beberapa pembelajaran yang saya dapatkan dari hasil diseminasi yang ia berikan. Ada beberapa aspek kita sebagai guru yang harus benar-benar kita pahami. Poin-poin yang seingat saya itu, pertama, khususnya yang dari hasil yang saya dapatkan dari CGP, bahwasanya ada paradigma baru yang harus kita pahami di kurikulum Merdeka ini. Ada beberapa istilah-istilah yang harus kita pelajari, misalnya ada diferensiasi, bagaimana itu modul, dan tanggung jawab kita sebagai guru. Kemudian untuk dari segi posisi kontrol guru, ya, jadi kita sebagai guru kita harus memiliki kontrol apa-apa saja yang harus kita miliki. Pertama yaitu kita guru ada tipikal guru sebagai penghukum, guru sebagai orang yang membuat siswa merasa bersalah, kemudian ada guru yang sebagai monitor, kemudian ada guru yang sifatnya sebagai manajer. Dan di situ yang ditekankan oleh CGP bahwasanya kita sebagai guru itu harus menerapkan guru sebagai manajer. Ya, guru sebagai manajer itu apa? Sebenarnya guru sebagai manajer itu sangat bagus kita terapkan kita khusus sebagai guru, yaitu di situ apabila ada permasalahan yang dihadapi oleh siswa, problem solvingnya seperti apa. Jadi cara untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi itu bisa mereka langsung buat sendiri oleh siswa. Ya, harapan saya dari hasil diseminasi dengan CGP Muhammad Aras, di sini mudah-mudahan kita sebagai guru dan teman-teman yang lain bisa menerapkan ilmu atau hasil sharing yang diberikan oleh CGP, di mana tadi ada beberapa poin-poin yang harus kita pahami dari sharing ilmu atau hasil dari diseminasi yang diberikan oleh CGP. Terima kasih banyak dari CGP Muhammad Aras yang telah sharing ilmu kepada kami. Setidaknya kita sebagai guru bisa menerapkan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang saya mau tanya kepada anak-anakku semua, apa kalian tahu itu yang dibilang keyakinan kelas? Tidak. Nah, jadi begini, keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan kelas atau tata tertib kelas, ya, yang mana di sini melibatkan kita semua sebagai objeknya, ya. Dengan cara keyakinan kelas, kita bisa melakukan aturan-aturan yang ada di sekolah ini dengan memang betul-betul beda kalau peraturan kelas itu masih bisa saja dilanggar, sementara kalau keyakinan kelas memang itu betul-betul dari intrinsiknya adik-adik sekalian atau anak-anakku sekalian. Intrinsik itu mulai dalam dirinya kita sendiri. Beda kalau Pak Guru memberikan aturan, ya, aturannya seperti ini, itu kalian belum tentu untuk melaksanakannya. Tetapi beda halnya dengan keyakinan kelas yang memang benar-benar ini berasal dari intrinsiknya kalian sendiri atau dirinya kalian sendiri. Nah, baik, poin-poin yang saya akan beritahukan kepada anak-anakku sekalian mengenai keyakinan kelas, yaitu kalian tidak boleh menggunakan kalimat atau kata negatif. Contoh, kata jangan, kata tidak, itu jangan dipakai itu, Mama. Jangan buang sampah, tidak memakai narkoba, tidak merokok. Jangan memakai kata tidak. Kita di sini menggunakan kalimat positif, ya. Kalimat positif umpama seperti kayak dilarang merokok, berarti kesehatan dia atau menjaga kesehatan. Kemudian kalau umpama jangan terlambat, ya. Nah, jangan terlambat masuk kelas, jangan menggunakan kata terlambat, tetapi di situ dia kedisiplinan. Paham semua? Baik. Sekarang Pak Guru akan membagikan kertas ini, ya, yang mana kalian tuliskan masing-masing keyakinan kelasnya kalian, ya, menggunakan kertas yang berada di tangannya Pak Guru ini. Saya akan bagikan satu orang satu dan tuliskan keyakinan kelas apa yang kalian ingin diterapkan di sekolah ini atau di kelas ini, di kelas 8B. Baik. Sudah semua? Jadi sekarang silakan anak-anakku sekalian tulis keyakinan kelas yang ada di perasaan dan hati kalian atau di pikiran kalian. Tuangkan di situ. Tuliskan masing-masing keyakinan kelas apa saja yang harus kita pakai di kelas ini. Sekali lagi jangan menggunakan kalimat negatif. Oke, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inyoman Ardika Putra dari kelas 8B. Perkenalkan, nama saya Rifki Rahmat dari 8B. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dari kelas 8B. Saya berkatu. Perkenalkan, nama saya Raisa Fausia dari kelas 8B. Perasaan saya sangat senang karena akhirnya kita bisa punya keyakinan kelas. Saya senang sekali. Saya sangat senang dan bahagia. Saya sangat senang. Penting untuk dilakukan. Ya. Penting untuk dilakukan. Penting untuk dilakukan. Sangat penting untuk dilakukan.